Geger Abdul Somad masuk daftar penceramah radikal. Warganet, mari kita ketawa buat kaum mafia politik. Permintaan Tuan Guru tolong sampaikan ke umat bahwa orang yang berzubah dan bersorban tidak radikal, tapi mengikuti sunnah Nabi. Terus terang tugas yang diberikan Tuan Guru berat, karena saya sendiri pun sekarang dicap radikal. Jadi saya minta pemerintah mengeluarkan definisi wama adro kama radikal. Radikal ini seperti label. Bila tidak sependapat dengan dia lalu dikatakan radikal. Di negeri Muslim yang terbesar itu orang begitu mudah mengatakan kata-kata yang menyengat telinga hati orang beriman. Di mana kekuatan umat Islam? Mengapa orang berani melecehkan Islam? Karena kita tidak punya kekuatan. Kita memang banyak. Ini yang diprediksikan Nabi SAW. Sampai masanya nanti kalian akan diperebutkan seperti makanan di atas meja makan. Satu akan menarik kakinya, satu akan mencabut kepalanya, satu akan merobek-robek dagingnya. Lalu sahabat bertanya, aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit waktu itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, bal antum kasirun, jumlah kamu banyak. Lalu kenapa? Apa yang menyebabkan kami disepelekan orang sehingga kami dianggap hina, sehingga agama kami diinjak-injak orang? Mengapa mereka tidak hormat kepada kami wahai Rasulullah? Asabakumul wahnu, kamu terkena penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu terlalu cinta pada dunia dan kamu takut mati, dan musuh kamu tahu itu, maka dia tidak menghormati dan tidak memuliakan kamu. Salahkah musuh kita? Terlalu banyak yang menyalahkan musuh, terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan, tapi tak banyak yang menyalahkan lilin di tengah gelap. Salahkah musuh? Ya, tapi diri kita juga salah. Mengapa lemah? Mengapa bodoh? Mengapa jahil? Mengapa terpecah belah? Maka satu-satunya jalan tak lain tak bukan adalah wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah tali Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah pada masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah perbedaan mazhab. Na'mal fima ittafaqna wa na'tazir fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan, dan mari kita beramal pada perkara-perkara yang kita sepakati. Tidak akan ada yang lebih bahagia melihat perpecahan kita selain daripada orang-orang kafir yang memang itulah yang mereka inginkan. Lan tarda. Lan, Allah tidak menggunakan kata la tidak, tapi dipakai kata lan, tidak akan. Walan tarda, mereka tidak akan ridha, mereka tidak akan senang, mereka tidak akan merasa puas hati. Angkal yahudu walan nasara, Yahudi dan Nasrani. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut agama mereka. Ikut agama bukan berarti kita berubah menjadi Kristen, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi. Kita tetap Muslim, tapi kita tidak lagi memiliki izzah, kekuatan, harga diri sebagai seorang Muslim. Hanya sebagai Muslim ritual, hanya sebagai Muslim biologis. Bapak saya Muslim, ibu saya Muslimah, dinikahkan dengan cara Muslim, dikuburkan di pemakaman kaum Muslim. Masalah ada komitmen dengan ajaran Islam, itu tidak penting.
Karena penyakit itulah maka musuh-musuh Allah tidak ada rasa gentar sedikit pun. Padahal negeri ini dulu diperjuangkan dengan nama Allah. Bung Tomo di Surabaya meneriakkan kalimat Allahu Akbar. Tengku Umar di ujung Sumatera meneriakkan Allahu Akbar. Sultan-sultan Melayu di negeri Riau semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Sampai ke Sultan Ternate semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Tapi apa yang terjadi hari ini? Justru kata-kata Allahu Akbar itu tak lagi bermakna. Ustadz Abu Somad jadi sorotan usai masuk sebagai penceramah intoleran dan radikal. Hal tersebut terlihat dalam daftar penceramah terindikasi intoleran dan radikal yang beredar di grup-grup WhatsApp. Tangkapan layar WhatsApp tersebut lantas diunggah oleh akun Instagram @felixsial pada 5 Maret 2022. Dalam unggahan itu tampak sejumlah nama ustadz yang dianggap sebagai penceramah radikal. Tak hanya UAS, Felix Siau juga ikut masuk ke dalam daftar itu, bahkan menempati posisi kedua. Beredar viral 180-an nama penceramah radikal dan disarankan nggak boleh diundang dan didengar, ujar akun tersebut. Sekarang jadi nomor 2 lagi. Kapan aku bisa jadi number 1 ya? Ujarnya sambil memberikan emotikon tertawa. Begitulah sambungnya. Terkait unggahan tersebut, banyak warganet yang heboh di media sosial. Hindari untuk mendengarkan, apalagi mengundang. Gue sih bodo amat. Kalau ada rezeki mau bikin acara, tetap undang Ustadz Felix atau gak UAS. Soalnya menurut gue malah gak ada radikalnya. Sama sekali di diri Ustadz Felix sama UAS. Mari kita ketawa bersama buat mereka, kaum mafia politik and gun god. Bismillah, itu yang bisa list insya Allah akan di list duluan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. @Rida. Diketahui sebelumnya banyak warganet yang mendesak pihak kepolisian agar segera menangkap Ustadz Abu Somad karena ceramahnya dianggap meresahkan. Bahkan beberapa waktu lalu terlihat tagar tangkap Ustadz Abdul Somad mendadak heboh di media sosial Twitter. Diketahui sebelumnya ucapan Abdul Somad memang dianggap kontroversi. Pasalnya ia dituding menyinggung salib ada jin kafir. Dalam video yang beberapa waktu sempat viral, Ustadz Abdul Somad sedang menjawab salah satu pertanyaan dari jamaah yang hadir. Abdul Somad lantas menjelaskan, di dalam salib ada jin kafir. Di salib itu ada jin kafir sedang masuk. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Jelas Abdul Somad. Terkait ceramahnya tersebut, banyak warganet yang langsung menggaungkan tagar tangkap Ustadz Abdul Somad. Ya. Ada orang nanya sama saya, Habib, gimana pandangan Habib tentang Ustadz Abdul Somad? Iya, Ustadz Abdul Somad. Ya, anjuran saya, tonton videonya sebanyak mungkin. Ya, download, bagikan, sebarluaskan. Itu orang pinter, insya Allah orang soleh. Itu orang pinter, cerdas itu. Termasuk orang yang IQ-nya tinggi. Masuk orang pilihan. Untung Indonesia punya orang-orang seperti beliau. Ya beruntung. Maka ada videonya, bantu di-share. Ajak orang untuk nonton. Biar Islam ini semakin bagus. Ya, kalau ada ulama-ulamanya bagus, ya kita harus sampaikan ini orang bagus, ini orang baik. Ikuti ajarannya. Tegas orangnya. Dan ilmiah. Jawabannya semua dengan keilmuan. Kita khusus Ustaz Abdul Somad dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia khususnya tentang wawasan-wawasan keislaman yang luas yang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala itu semua bisa menghadirkan kenyamanan dalam beribadah, ketentraman bagi hubungan antar masyarakat, dan yang paling kita harapkan dengan itu semua masyarakat Indonesia akan lebih beragamis, dekat dengan Allah, bisa memaksimalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan. Lihat guru kita Ustadz UAS tidak berhenti ujian menghampiri, betul nggak? Yang terakhir dilaporkan, benar-benar yang melaporkan sableng. Ini jangan-jangan saya dilapor di sini. Antum silakan buka rekaman ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ dari tahun 80-an. Kenceng itu ngatain orang kafir, ngatain yes ya, Faus, betul nggak? Zainuddin ngomong, saya berbicara di hadapan saudara-saudara saya. Kalau Anda marah, tutup kuping Anda. Kenapa Anda dengar? Saya tidak mengundang Anda dan saya tidak dalam konteks menceramahin Anda. Betul nggak?
Loh, UAS bicara di masjid yang diceramain saudara sendiri, apalagi menjawab pertanyaan. Benar. Jadi kalau masih ada yang menganggap UAS salah, berarti otaknya yang salah. Asyidda 'alal kufar, sifat Nabi itu tegas kepada orang kafir. Betul? Bangga saya punya teman sahabat kayak UAS, disuruh minta maaf. No, apa yang perlu saya minta maafkan? Saya tidak salah. Yang nyuruh minta maaf ini yang harus dipertanyakan orangnya. Betul nggak? Betul? Inilah kadang-kadang, kalau boleh jujur ya, sekarang ini Indonesia ini krisis ulama yang istiqomah. Dapat gaji 100 juta, modar imannya. Dapat jabatan, hilang suara vokalnya. Padahal istiqomah itu jalan untuk dia selamat dunia dan akhirat. Demi Allah saya sampaikan dalam forum ini, mau saya hebat apapun ilmunya, kalau dia tidak istiqomah, dia nggak akan selamat dunianya apalagi akhiratnya. Al istiqamah thariqatun ila salama. Siapa yang selamat dunia, selamat akhirat, maka dia wajib istiqamah. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan takut dengan intimidasi, jangan takut dengan ancaman. Bila perlu jangan takut walaupun nyawa harus melayang demi untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Takbir. Panas ini sudah mulai. Sama dengan ulama kita Ustaz Abdul Somad, Masya Allah, saya berjumpa dengan beliau sekira 2013 Ustaz ya. Kalau saya nggak salah 2013. Dan saya masih ingat ketika saya datang ke kajian subuh beliau, itu yang datang 30 orang, Masya Allah, 40 orang. Tapi dari situ pun saya sudah tahu ini ulama luar biasa. Maka saya sempat mengatakan pada waktu itu, seandainya kalau saya pergi ke Pekanbaru, nah kalau saya tinggal di Pekanbaru, pasti saya datang ke tempat beliau setiap hari untuk menimba ilmu. Jadi kalau seandainya teman-teman sudah datang di sini, sudah hadir di sini, ada di Pekanbaru, kemudian nggak memanfaatkan adanya ulama-ulama besar di sini, ada Ustaz Mustafa Umar, ada Ustaz Abdul Somad, maka rugi luar biasa. Umat ngamuk, geruduk istana, ribuan jamaah tak terima UAS dituduh radikal. Atas nama demokrasi, sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Hati-hati, kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Hari ini narasi-narasi radikalisme, hari ini narasi-narasi terorisme sering sekali disandangkan kepada umat Islam. Maka sebagai umat Islam wajib menjaga kemuliaan agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaan hari ini, apa yang bisa kita lakukan demi Islam ketika ada yang merusak citra Islam, ketika ada yang menghina agama Islam? Berjuanglah kita demi Islam sebagaimana Nabi telah berjuang. Al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang menyuarakan kebenaran. Ulama dikeroyok, ulama dihabisi, difitnah dengan istilah komando jihad. Siapa yang berkhutbah menyinggung kekuasaan, ini anggota komando jihad, tangkap, habisi, penjarakan. Tapi kami hamba-hamba Allah yang memikul peran para nabi dan rasul menyuarakan kebenaran, hari ini penerusmu itu difitnah juga seperti yang kau alami dulu. Wahai muslimin, wahai mukminin, wahai muttaqin, ingatlah
Hidup di dunia ini takkanlah lama. Engkau yang pernah berkuasa, engkau yang punya banyak harta, engkau yang hari ini miskin rakyat jelata, engkau hari ini yang tak berpunya. Ingat, semua kita tanpa terkecuali akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga akan ditanya apa yang sudah kita lakukan untuk agama nan mulia ini. Barangkali hari ini ada yang berkata, Nabi sudah tak ada lagi bersama kita, tapi masih bisakah kita membela Nabi? Bisa. Apa yang kita lakukan? Nabi pernah katakan, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi ketika ada yang mencoba untuk menyakiti para ulama, ketika ada yang menghina para ulama, sebagai umat Nabi kita bertanggung jawab untuk membela kemuliaan ulama, bertanggung jawab untuk membela kemuliaan agama, bertanggung jawab untuk membela kesucian agama yang kita cinta. Kesal dengan ciri penceramah radikal versi BNPT, Hidayat Nur Wahid singgung soal komunisme dan OPM. Hidayat Nur Wahid atau HNW, anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PKS, tidak sependapat dengan rilis yang dikeluarkan oleh BNPT terkait ciri pendakwa radikal. Politisi PKS itu menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh BNPT sangat tendensius dan tidak menyelesaikan masalah mendasar. Beberapa ciri yang disampaikan cenderung tendensius dan tidak menyelesaikan masalah secara mendasar. Padahal di waktu bersamaan ada orang-orang yang melecehkan agama dan mendiskreditkan kelompok agama. Namun kriteria tidak mengarah ke sana, kata HNW mengutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com pada hari Kamis tanggal 10 Maret. Menurut HNW, ciri yang disampaikan oleh BNPT bukan berasal dari pendakwa namun justru dari kelompok anti agama. Padahal sikap-sikap tersebut merupakan sikap radikal yang dilakukan oleh kelompok anti agama. Dan jika berbicara soal ideologi, ada komunisme yang sudah dilarang. Sayangnya BNPT tidak menyasar ke sana, tambahnya. Hidayat Nur Wahid juga menjelaskan kriteria yang dikeluarkan pun tidak mengarah pada kelompok separatis di Papua. Padahal mereka dengan jelas menyerang aparat TNI dan bahkan warga sipil. Kriteria pun tidak menyasar pemuka agama tertentu yang melindungi, yang pro terhadap separatis Papua. Ini yang sangat kita sayangkan, kriteria sangat tendensius. Padahal separatisme sangat bertentangan dengan Pancasila, tuturnya. Menurutnya, BNPT seharusnya bisa berkomunikasi terlebih dahulu dengan lembaga lain yang otoritatif seperti MUI dan DPR. Padahal sebelumnya, Kepala BNPT sudah meminta maaf ke MUI atas pernyataan tentang pesantren radikal. Namun ini kembali diulangi lagi dan hingga saat ini DPR sebagai representasi suara rakyat tidak diajak dialog, ungkapnya.